kita tercinta. Baik, di sini sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu meminta untuk ketua kelasnya memimpin doa ya. Kepada ketua kelas, ibu persilakan. Semua siap, berdoa mulai. Pada pagi hari ini, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Berarti pada pagi hari ini kita masuk semua ya. Kita masuk dalam pelajaran pagi hari ini. Kita belajar apa hari ini? Al-Quran hadis. Ini kelas 10 ya? Ya. Kita belajar Al-Quran hadis. Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Masih, Bu. Apa materi minggu lalu? Pokok-pokok isi kitabku. Pokok-pokok Isi kitabku. Apa sih pokok-pokok isi kitabku? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa itu pokok-pokok isi kitabku? Yang pertama, Yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah atau kisah umat masa lalu, yang keenam dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. ya. Jadi pokok-pokok isi kitabku yang pertama ada akidah. Yang kedua ada ibadah. Yang ketiga ada akhlak. Yang keempat ada hukum. Yang kelima sejarah. Dan yang keenam dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Baik, materi pada pagi hari ini kita masuk ke bab 10, yaitu membahas tentang indahnya ikhlas dalam beribadah. ikhlas dalam beribadah. Apa sih ibadah itu? Apa ibadah? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ada yang masih? Saya, Bu. Taat kepada Allah. Ada lagi yang tahu ibadah itu apa? Saya, Bu. Ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya. Ibadah adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama. Perbuatan bakti yang didasari Jadi sudah paham ya tadi ibadah? Sudah, Bu. Yang pertama taat kepada Allah. Yang kedua merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah. Yang ketiga yaitu Perbuatan bakti yang didasari peraturan agama. apa sih ibadah yang kita lakukan setiap hari? Salat. Apa? Salat. Terus Membaca Al-Quran. membaca Al-Quran. Mengaji. Membaca Al-Quran terus apa lagi? Mengaji. Mengaji sama dengan membaca Al-Quran. Apa lagi? Puasa, zakat ya. Puasa zakat. Nah, jadi ibadah itu tadi sudah dijelaskan taat kepada Allah, merendahkan diri, terus perbuatan bakti. Terus
petunjuk ke jalan yang lurus. Agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri muslim. Terima kasih pada kalian yang telah membacakan Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 102 sampai 103. Di sini Ibu membagi lagi ya, membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok pertama Quran Surat Al-An'am ayat 102 sampai 103. Kelompok kedua yaitu membahas Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 dan kelompok ketiga yaitu membahas hadis tentang hadis Al-Bukhari. Nah, untuk yang di sebelah sana itu kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, yang ini kelompok ketiga. Di sini Ibu memiliki gambar yang pertama yaitu salat. Yang kedua yaitu royong. Ini merupakan apa tadi? Salat. Gambar orang salat. Yang ini gotong royong. Ini tadi apa? Termasuk macam-macam apa? Kalian amati gambar yang ada di depan. Terus kalian buka halaman yang tadi, halaman 131. Kalian pahami isinya. Kelompok 1 membahas materi tentang Quran Surat Al-An'am ayat 102 sampai 103. Kelompok kedua yaitu membahas tentang Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga membahas hadis tentang hadis Al-Bukhari. Ya. Sudah kalian diskusikan materi masing-masing tentang apa itu materi yang telah dibagi. Nanti kalian mempresentasikan materi yang telah didiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Jadi tadi Ibu telah meminta kalian untuk mengamati gambar yang ada di depan. Lalu Ibu meminta untuk kalian mendiskusikan kelompok masing-masing, mendiskusikan dari kelompok masing-masing. Lalu di sini Ibu meminta untuk mempresentasikan dari kelompok mempresentasikan dari hasil yang telah didiskusikan. Untuk kelompok pertama Ibu beri kesempatan untuk membacakan hasilnya. Diri, nama saya Aura dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku orang yang pertama-tama berserah diri muslim. Isi kandungan surat Al-An'am adalah tentang keimanan, hukum, kisah-kisah. Adapun kandungan surat Al-An'am ayat 102 sampai 103 adalah kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan hal lain. Dalam menjalankan ibadah, seseorang tersebut tidak melakukan unsur yang dapat mengurangi nilai ibadah, misalnya ria, karena ria walaupun sedikit akan mengurangi nilai ibadah tersebut dan tidak dapat dikatakan ikhlas. Surat ini merupakan pernyataan komitmen manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pernyataan sikap baik hidup maupun mati semata-mata untuk mendapatkan ridho darinya. Orang ikhlas banyak membuat orang manfaat dalam kehidupannya. Misalnya, kesulitan hidup dapat dibantu oleh ibadah yang diterima oleh Subhanahu wa taala. Demikianlah presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pokok dari surat Al-Bayyinah adalah tentang pernyataan ahli kitab dan orang musyrik bahwa mereka akan tetap sampai datang Nabi yang dijanjikan Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa bukti nyata, mereka terbagi dua, ada yang beriman dan ada yang tetap dalam kekufuran. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Yang terakhir yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Pada kelompok 3, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Jaskia Putri, kelompok 3. Saya di sini mau mempresentasikan tentang hadis. Anna Asita radhiyallahu anha ana nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min lahata takuto kadaba uqata aisatu lima tasna'u hajayaro sawallahi wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min nabaka wa ma tu'ahadaqa la uhibba ana aqwana azadan saqutan falama kasura wahumma salat zalisan wa iza arada anna yaral ka'akama faqo subarako'ah. Dari Aisyah radhiyallahu bahwa Nabi Shallallahu melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang?" Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan berkata, gemuk beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Penjelasan hadis. Hadis tersebut menjelaskan betapa Rasulullah yang tidak memiliki kesalahan dan dosa karena beliau masih senantiasa melaksanakan ibadah sholat malam bahkan sampai kaki bengkak-bengkak. Beliau adalah teladan kita, insan ciptaan Allah yang paling mulia. Dasar beliau melaksanakan ibadah yang sedemikian itu bukanlah mengharap pujian. Beliau melaksanakan dengan dasar ikhlas, hanya untuk mencari keridhaan Allah semata dan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah. Sekian presentasi saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kita di sini sudah mempresentasikan semua ya apa hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Jadi di sini masih ada yang ingin ditanyakan nggak tentang materi masing-masing dari kelompok? Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, kelompok pertama? Ingin bertanya ke kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Apa pertanyaannya? Kelompok 3 dengarkan. Catat. Apa pertanyaannya? Ikhlas dibagi menjadi 3 derajat, apa saja itu? Ikhlas dibagi menjadi 3 derajat. Apa sajakah itu? Ya, simpan dulu ya. Cari jawabannya untuk kelompok pertama tadi. Menjawab kelompok pertama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 1. Apa pertanyaannya? Dari segi bentuknya, ibadah dibedakan menjadi 5, apa saja itu? Ya, ingat apa tadi? Apa pertanyaannya? Dari segi bentuknya, Ibadah dibedakan menjadi 5, apa saja itu? ya, cari ya jawabannya untuk kelompok pertama. Kelompok 3, ini bertanya. Saya, Bu. Kelompok berapa? Ke kelompok 2. Lanjut. Dan ya. Kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Ya. Dengarkan kelompok 2, apa pertanyaannya? Bagaimana sikap dan perilaku yang dapat diterapkan dari Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5? Ya, bagaimana
Kepada kelompok 1, Ibu persilakan untuk menjawab. Dari segi bentuknya ibadah dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Ibadah qauliyah, ucapan seperti membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir. 2. Ibadah jismiyah, fisik seperti berpuasa dan menolong orang. 3. Ibadah maliyah, melibatkan harta seperti memberi zakat, infak, sedekah. 4. Ibadah qauliyah wa jismiyah, ucapan dan perbuatan seperti sholat. 5. Ibadah qauliyah, jismiyah dan maliyah, bacaan, perbuatan dan harta seperti haji. Sudah ya, itu tadi jawaban dari kelompok pertama. Selanjutnya Ibu beri kesempatan menjawab, yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Menurut pengarang kitab Majelis Syirin, ikhlas ada 3 derajat, yaitu tidak melihat amal sebagai amal, tidak mencari imbalan dari amal, dan tidak puas terhadap amal. 2. Malu terhadap amal sambil tetap berusaha. Artinya merasa amalnya itu belum layak dilakukan karena Allah, tetapi amal itu tetap diupayakan. Yang ketiga, memurnikan amal, maksudnya adalah melakukan amal berdasarkan ilmu agama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi dari kelompok 3 ya jawabannya. Untuk kelompok kedua, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Padanya dipersilakan. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 5 sebagai berikut. 1. Senantiasa beribadah kepada Allah dan mentaati ajaran agama. 2. Selalu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. 3. Selalu menunaikan zakat. Sudah. Jadi itu tadi jawaban dari kelompok 2 ya. Kita beri aplaus pada yang telah menjawab. Jadi itu tadi ya, kita telah membahas Quran Surat Al-An'am ayat 102 sampai 103. Terus kita juga membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Terus kita juga sudah membahas hadis tentang hadis Al-Bukhari. Nah, jadi semua amalan yang kita lakukan itu termasuk sholat, membaca Al-Quran, puasa, zakat, dan
akhiri